tatkala kita menghadiri pernikahan atau sebagian mungkin yang melangsungkan akad nikah, terkadang penghulu itu menyuruh semua yang hadir untuk mengatakan Astaghfirullah, 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 atau Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lalu mengatakan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah itu dianjurkan? Ana berusaha mencari tadi di kitab-kitab para ulama. Yang ada adalah anjuran khutbatul hajah, yang terkadang di beberapa buku disebut yustahabbut tasyahud. Dianjurkan tasyahud sebelum dilakukannya akad nikah. Ya, inilah khutbah yang dianjurkan. Ternyata apa yang dilakukan jamaah di masyarakat kita ini berasal dari fatwa di Muktamar NU ketiga. Fatwa dari Bahthul Masail pada Muktamar NU ketiga di Surabaya tahun 1928. Fatwa tersebut berbunyi, dianjurkan kepada penghulu untuk mengajak wali, kedua mempelai dan dua saksi membaca istighfar dan syahadat sebelum akad nikah. Jadi berdasarkan fatwa itu kemudian dianjurkan. Apa alasannya? Wallahu a'lam jamaah. Ana terus terang ana belum membaca teks lengkap dari fatwa tersebut. Tapi ana lihat di beberapa skripsi jurnal yang menyebutkan di antara tujuannya adalah membenarkan keislaman kedua pasangan. Boleh jadi membenarkan keislaman walinya. Kalau wali yang kafir nggak bisa menikahkan putrinya yang muslimah. Jadi agar orang itu ketika melaksanakan pernikahan benar-benar bersih dari kefasikan, dari dosa, dan dari kekufuran. Di beberapa tulisan disebutkan karena banyak yang Islamnya KTP pada waktu itu. Iya. Wallahu a'lam, boleh jadi tadi landasan fatwa ini karena memang banyak yang Islamnya KTP lah, sholat, wala apa. Maka akhirnya ketika sebelum melaksanakan akad nikah, mereka diperintahkan untuk, ya dianjurkan ya, bukan diwajibkan. Mereka hanya menganjurkan agar mereka beristighfar lalu bersyahadat. Ini landasan fatwa ini. Jadi pada saat, ya kita bisa bayangin tahun 1928. Hampir 100 tahun yang lalu, kurang 5 tahun. Kondisi bangsa kita pada waktu itu di bawah penjajahan Belanda. Kalau Anda lihat yang lebih utama agar kita terlepas dari khilaf. Karena sebagian memandang ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah khutbatul hajah. Yang dalam khutbatul hajah itu terkandung istighfar dan syahadat. Udah selesai. Siapa yang membaca boleh jadi calon mempelai. Yang laki baca nggak apa-apa. Dia yang membaca. Atau walinya yang membaca. Kalau ternyata memang betul ini orang. Kalau masa lalu tadi ya karena banyak Islam yang KTP ya. Bagaimana mereka berharap akad nikahnya ini sah dengan mengulangi syahadat lagi mereka sebelum akad nikah tersebut. Kalau sekarang harapannya memang sebelum melangsungkan akad nikah. Kalau ini orang nggak sholat, dibenerin dulu. Kalau ini orang boleh jadi memang Islamnya KTP, ya didakwain dulu. Bukan saat pelaksanaan akad nikah. Dan alhamdulillah kalau nggak salah dari KUA sendiri sudah ada kelas sebelum pernikahan ya. Apa namanya?
Kelas pranikah ya. Kelas pranikah berapa lama itu? Ya itu sangat bagus sekali dan ada kemajuan bahwasanya orang yang mau menikah benar-benar agamanya sudah bisa dipastikan Islam.